Bayangkan jika kalian adalah pemimpin sebuah negara adidaya dengan proyek pembangunan terbesar di dunia. Mulai dari proyek jalan tol, jalur kereta cepat, gedung pencakar langit, dan untuk mencapai keberhasilan proyek besar tersebut, ada satu syarat mutlak, yakni semua lahan harus rata. Namun, di tengah semua kekuasaan dan ambisi besar tersebut, ada satu titik kecil yang menolak untuk pindah. Satu rumah yang tetap menolak untuk digusur meski berkali-kali dibujuk. Dan kali ini kita bakalan bahas 7 rumah yang tak bisa digusur di dunia. Rumah Chen Tianming adalah sebuah bangunan unik dan tidak biasa yang terletak di Provinsi Guizhou, Tiongkok Barat Daya. Rumah Chen Tianming adalah contoh dari rumah paku atau nail house, yaitu istilah Tiongkok untuk rumah yang pemiliknya menolak untuk pindah atau merelokasi meskipun ada tawaran kompensasi resmi dari pemerintah. Otoritas setempat meratakan sebagian besar desa Chen Tianming pada tahun 2018 untuk membangun resort wisata yang menguntungkan. Chen Tianming menolak untuk meninggalkan rumah keluarganya. Setelah proyek resort tersebut tersendat, Chen Tianming menentang serangkaian surat pemberitahuan pembongkaran dengan terus membangun rumahnya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi selama bertahun-tahun. Awalnya rumah Chen Tianming berupa bungalow batu sederhana, namun Chen Tianming terus membangunnya hingga menjadi menara setinggi 10 lantai yang reyot, berbentuk piramida, dan tampak tidak stabil. Pembangunan yang obsesif dan kurangnya izin mendirikan bangunan menyebabkan rumah ini terus mendapat kecaman dari pemerintah setempat. Meskipun demikian, rumah Chen Tianming yang unik ini ironisnya mulai menarik perhatian wisatawan dan menjadi simbol keras kepala dan penolakan terhadap penggusuran pembangunan. Pernah viral dengan penampakan sebuah rumah yang menjadi satu-satunya rumah yang masih kokoh berdiri di tengah proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi di Limo Depok, Jawa Barat. Rumah ini sempat viral di dunia maya dan menjadi bahan perbincangan oleh warganet. Namun, tak berselang lama dari kemunculan berita rumah tersebut, akhirnya rumah itu dibongkar oleh pemerintah. Hal itu karena proses ganti rugi terhadap tanah beserta bangunan yang terdampak proyek jalan tol ini sudah berhasil diselesaikan oleh pihak terkait. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Indra Gunawan, mengungkap nasib terbaru rumah viral yang berada di tengah proyek jalan tol Cinere-Jagorawi pada seksi 3B yang menghubungkan Serpong Cinere. Rumah tersebut telah dibongkar usai ramai di media sosial dan ahli waris telah mendapatkan ganti rugi. Indra mengakui sebelumnya belum dibongkar karena ada persoalan hukum terkait kepemilikan bidang tanah. Dan akhir cerita, satu-satunya rumah yang berada di proyek jalan tol Cinere-Jagorawi itu dibongkar pada Senin 24 Juli 2023. Selain itu, pembayaran terhadap lahan dan rumah dibanderol harga senilai hampir 1,4 miliar rupiah. Ya, untuk kondisi saya saat ini sedang berada di depan gerbang tol Limo 2. Yang kemarin sempat viral ada sebuah rumah yang masih tersisa di sini. Dan sejak kemarin sore hingga pagi ini sedang dilakukan pembongkaran. Nah, inilah rumah yang terdampak proyek tol Jogja Solo yang berada di Ngawen yang masih belum dibongkar, sedulur. Karena untuk pemilik rumah sendiri itu menolak untuk menerima uang ganti rugi. Infonya itu katanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini rumahnya dan ini proyek jalan tolnya ya. Ini jalan tolnya. Pada bulan Maret tahun 2023, viral sebuah bangunan rumah tingkat yang tersisa sendirian
di tengah proyek tol Jogja-Solo, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Klaten. Rumah tersebut membuat proyek tol sedikit terhambat karena menghalangi. Nampak rumah bercat hijau itu tampak masih berdiri dengan gagah dan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah. Menurut pemilik rumah yang diketahui bernama Setyo Subagio, dirinya sengaja membiarkan kediamannya itu tak dibongkar karena tak setuju dengan uang ganti rugi atau UGR yang diberikan. Untuk diketahui, UGR yang diberikan kepada Setyo sebesar 3,5 miliar rupiah. Menurut Setyo, uang tersebut tidak sesuai dengan upayanya dalam membangun rumah tersebut. Terlebih lagi dengan fakta bahwa lahan rumah itu dihargai 2,5 juta per meter, sedangkan lahan yang berada tepat di seberangnya dihargai 3 juta rupiah per meter. Ketimpangan itulah yang membuat Setyo Subagio selaku pemilik rumah merasa tak adil baginya. Namun setelah proses yang cukup alot, rumah yang sempat viral itu akhirnya dibongkar. Namun sayangnya tidak diketahui secara pasti mengenai kesepakatan yang akhirnya berhasil disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, inilah rumah yang viral yang berada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sedulur, akhirnya menyerah ya dan dibongkar. Ini sekarang sedang melakukan proses pembongkaran. Yang tadinya rumah ini menolak ganti rugi 3,5 miliar dan sekarang akhirnya dibongkar, sedulur. Di Cina, ada banyak kasus mengenai keberadaan rumah paku yang tak mau digusur serta tak mau menerima ganti rugi. Seperti sebuah bangunan bertingkat yang berada di Jalan Yongxing, distrik Huangpu ini, yang tetap berdiri kokoh dan menolak penggusuran. Akibatnya bangunan tersebut berakhir berada di jalan layang yang melingkarinya. Diketahui, bangunan ini merupakan sebuah apartemen dari 2 bangunan dan di sekitarnya dibangun jalan layang melingkar 360 derajat. Menurut keterangan dari media setempat, beberapa penghuni apartemen di lokasi itu menolak untuk digusur saat developer hendak membangun jalan layang. Dan akhirnya, pihak developer memutuskan untuk membuat jalan layang di sekitar apartemen itu tanpa menghancurkan apartemennya. Pihak developer mendesain jalan layang itu melingkari apartemen itu. Belum diketahui pasti apakah para penghuni apartemen ini menerima atau menolak pembangunan jalan ini. Namun yang pasti, jalan layang melingkar tersebut menjadi bukti nyata bahwa pihak pemerintah Cina bisa membuat hal tak terduga atas penolakan penggusuran yang didapatinya. Rumah paku lainnya berada di Guangzhou, China, yang berada di tengah jalan raya 2 jalur. Pemilik rumah ini menolak untuk dipindah ke tempat lain dan memilih hidup di tengah jalan raya itu. Rumah itu berukuran 40 meter persegi dan akibat pembangunan jalan di sekitar rumah, hampir tidak ada cahaya yang masuk, bising, dan sangat pekat polusi udaranya. Menurut laporan, pemilik sudah ditawari dengan ganti rugi 2 rumah sebagai pengganti, serta uang sekitar 2,6 miliar rupiah. Namun pemiliknya menolak tawaran itu karena dianggap jumlah uangnya terlalu sedikit. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap membangun jalan raya di atas rumah itu dan pada tahun 2020 jalan raya itu akhirnya selesai dibangun. Disebutkan pada kawasan itu tadinya ada 47 keluarga dan 7 perusahaan. Namun semuanya sudah pindah setelah menyetujui ganti rugi dengan pemerintah. Rumah mewah 3 tingkat yang berlokasi di Shenzhou, Provinsi Hunan, Cina ini juga terlihat ganjil karena berada di sebuah lubang. Kondisi rumah ini terlihat sepi, tidak terawat, dan di bagian lantai di bawahnya banyak terdapat tanah bekas galian. Pada tahun 2015, lokasi rumah ini merupakan sebuah desa. Namun karena adanya proyek besar yang melewati desa itu, akhirnya pemerintah setempat merelokasi semua penduduk di desa itu dan menerima ganti rugi yang ditawarkan. Akan tetapi, hanya pemilik rumah ini saja yang menolak ganti rugi karena ganti rugi yang ditawarkan terlalu rendah.
Kemudian, pemerintah membangun lahan hijau di sekitar rumah itu, sehingga rumah itu nampak berada di sebuah lubang besar di dalam tanah. Rumah paku di Nanning, Cina ini juga menolak digusur oleh pihak pengembang dan membiarkan rumahnya berada di tengah jalan di sebuah pemukiman. Pemilik rumah ini enggan menerima ganti rugi yang diberikan, meskipun para tetangganya sudah pindah sejak akhir tahun 1990. Regulasi di Cina mengharuskan penggusuran rumah harus dengan persetujuan dari pemilik, karena jika menggusur rumah tanpa persetujuan dari pemilik rumah, maka tindakan itu adalah ilegal. Dengan keberadaan rumah ini di tengah jalan, membuat pemilik kendaraan yang melintas harus mengelilingi rumah itu saat melintasi jalan itu. Itu tadi 7 rumah yang tak bisa digusur di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.